Anies Baswedan makin garang setelah Johnny G. Plate menjadi tersangka hingga Paloh melawan. Jokowi sasaran. Coba bayangkan kalian sekarang menjadi Surya Paloh yang secara jelas mengusung Anies Baswedan yang sudah mengambil posisi sebagai antitesa Presiden Jokowi, tapi kalian tetap berada di dalam pemerintahan. Apa coba yang kalian rasakan? Ini seperti kita punya seorang sahabat, tetap bersahabat dengan dia, tetapi mendukung musuh sahabatmu yang terus-menerus menikam sahabatmu dari belakang. Dan saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Ini kalau wartawan barangkali wartawan ya mempunyai opini. Nasdem itu memang udahlah, memang partainya buset itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang perlu kita hukum itu. Busa itu elektoralnya tergantung pada bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah perang. Anies Baswedan makin garang setelah Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate ditangkap Kejaksaan Agung. Kini Anies Baswedan terus menyoroti kinerja Presiden Jokowi. Banyak yang menyangka Presiden Jokowi takut sama pencapres Anies. Itulah kenapa orang nomor 1 di Indonesia itu dikatakan benci sama Surya Paloh, karena Om Brewok mencalonkan eksekusi Gubernur DKI tersebut sebagai pencapres 2024. Sebelumnya, Surya Paloh menganggap Johnny G. Plate terlalu mahal untuk diborgol jika ternyata pada akhirnya dia tidak terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS. Hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Kepus Penkum. Ada pengakuan yang menyatakan ia meminta 500.000 juta anak-anak setiap bulannya. Dengan proyek negara kerugian yaitu 8 triliun, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Jakarta pada hari Rabu 17 Mei 2023. Paloh meminta aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti lebih banyak dalam hal penetapan Plate sebagai tersangka. Sementara Anies, selain singgung Jokowi, Anies juga menyebut bahwa para pendukungnya adalah orang-orang yang tidak dapat dihargai dengan uang. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan karena dia menganggap bahwa para pendukungnya memiliki nilai yang tak ternilai. Dalam acara besar yang disebut Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 21 Mei 2023 lalu, Anies Baswedan mengungkapkan kegembiraan melihatnya kehadiran para pendukungnya. Saat saya memasuki ruangan dan bertemu dengan para relawan, rasanya seperti baterai terisi penuh yaitu 100%, ujar Anies di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu lalu. Anies juga menilai bahwa para relawan yang mendukungnya adalah orang-orang yang tidak bisa dihargai dengan uang. Para relawan tidak diberi bayaran bukan karena mereka tak berharga, melainkan karena mereka tak bisa dinilai dengan uang, kata Anies. Selain itu, Anies juga menyampaikan agar relawan untuk tetap semangat memberikan dukungan sampai Pilpres 2024 dimulai. Anies lagi-lagi sindir pemerintahan Jokowi, yaitu sebut proyek jalan di pemerintahan daerahnya full diambil. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Anies Baswedan lagi-lagi menyinggung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Anies menyindir sejumlah program Jokowi, pembangunan jalan, mobil listrik, mafia proyek, kebijakan hingga penegak hukum. Kali ini Anies menyinggung soal beberapa proyek pemerintahan daerah yang akhirnya diambil alih oleh pemerintahan pusat. Proyek yang akhirnya disentralisasi itu disinggung oleh Anies ketika menyampaikan orasi dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan yang di lapangan tenis di Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 21 Mei 2023. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, diambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi, kata Anies dalam acara tersebut. Menurut Anies, cara tersebut kurang tepat untuk mengingat Indonesia adalah negara yang luas. Penduduknya yaitu tersebar di sekitar 6.000 kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Justru, kata Anies, pemerintahan pusat perlu memberikan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengurus dan menyelesaikan. Namun harus tetap diawasi dan dipastikan tereksekusi dengan baik.
Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan dan awasi pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu, rakyat bisa merasakan pemerintahan yang seluruh wilayah. Ngakak, tapi Anies tanpa sadar akui kalau dirinya lebih jago ngebacot daripada bekerja. Padahal faktanya tidak demikian. Karena coba ditanyakan kepada rumput yang bergoyang pun, untuk apa sih Jokowi takut Anies jadi capres? Gak ada alasannya sama sekali. Wong elektabilitas Anies juga rendah kok, yang jadi pendukungnya juga hanya Gandrup, FPI, partai kecil.